Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras. Sudah sarapan belum? Siapa sudah sarapan? Bisa ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa salam yang tidak perlu dijawab, Bu. Misalkan salamnya imam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab, ya. Ini malah batal. Waalaikumsalam. Ada juga salam yang kalau kita ngucapin terus dijawab nanti malah jangan lari. Salam apa? Salam masuk ke makam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Terus ada yang jawab waalaikumsalam. Kabur dong, betul? Kabur. Nah yang ini tadi yang saya ucapkan memang wajib dijawab. Biar Abdul sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullahul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini luar biasa, masjid subuh-subuh bisa penuh begini. Ini kira-kira motifnya apa, Ibu? Kira-kira bagi-bagi minyak atau gimana nih? Ada minyak? Ada siapa ya? Minyak sebulan seminggu yang lalu nggak ada, sekarang banyak tuh, Bu. Kalau dengan mau, iya. Jadi semoga nanti panitia bisa bagi minyak nih. Adanya minyak wangi mau nggak? Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikuatkan, diberikan izin, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun subuh. Karena bangun subuh ini gak gampang Bapak Ibu sekalian. Ada yang jam segini ya masih enak-enak tidur. Ada yang bisa nonton bola itu sampai pagi, terutama bapak-bapak. Tapi begitu subuh itu gak kuat Bapak Ibu sekalian. Ada juga ibu-ibu kalau misalkan nonton sinetron bisa lama-lama, tetapi kalau subuh kita suruh ke masjid akan sangat susah. Jadi alhamdulillah, maka kita ketika bangun tidur kita selalu berucap apa Ibu sekalian? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Karena sesungguhnya ketika kita tidur di malam hari itu posisi kita ada dua kemungkinan. Kita bisa bangun di pagi hari atau malah justru bangunnya di mana? Jalan kubur. Kan bisa begitu. Karena tidur itu adalah setengahnya dari mati. You know what? Karena ketika kita mau tidur doanya apa? Allahumma ahya wa bismika. Jadi kita mau tidur itu kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Maka ketika kita bangun tidur itu harus sangat bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Allah masih
kita syukur. Syukurnya dengan apa? Syukurnya tentu saja dengan menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang salah satunya adalah dengan sholat subuh bersama. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan risalahnya, dengan dakwahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kaum muslimin warga Ibu Pandean, katanya jadon Bu. Pandean jadon, jeneng kok gak begitu. Gak apa-apa. Nanti kita akan pindah ke surga, ke Firdaus. Amin. Pasti amin Siti. Yang ingin masuk surga siapa? Lu gak ada lu. Yang ingin masuk surga siapa langsung? Yang ingin dapat minyak langsung? Dapat minyak langsung semuanya. Gak apa-apa. Karena memang kadang-kadang kita nggak yakin ya bila bisa masuk surga ya. Harus yakin. Karena dengan keyakinan itu usaha kita akan serius sekali. Sama seperti bapak, ya bapak kalau kerja, yakin nggak kalau di awal bulan depan dapat gaji? Yakin. Sehingga apa yang dilakukan? Kerja datang setiap hari, masuk jam 8 nggak telat, pulangnya nanti nunggu jam 5 dan lain sebagainya. Karena apa? Kita yakin akan mendapatkan gaji di akhir bulan. Nah kita ini juga ketika yakin akan diberikan oleh Allah surga, maka kita serius untuk mendapatkan surga itu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ibadah sebaik-baik, sebanyak-banyaknya. Itulah kita bagi apa? Oh malah ngisi kota. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama ikut berpikir, ya, bahwa umat Islam kita ini, manusia pada umumnya di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya banyak masalah, artinya banyak problematika yang telah dan tengah dihadapi oleh umat Islam. Maka saya di sini yang terbaik yang ditugaskan oleh Allah untuk manusia melakukan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, artinya dakwah. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu sakinah kita. Jadi kita itu adalah pelopor kebaikan. Kita itu adalah pelopor untuk mencegah kemungkaran. Itu kita. Ini sudah terbukti Bapak Ibu sekalian. Selama 13 abad lamanya sejak Rasulullah mendirikan sebuah kota yang namanya Madinah, sejak saat itu hingga tahun 1924 ini terbukti. Ini terbukti. Maka ilmu kedokteran itu adalah dari Islam. Kita mengenal siapa namanya? Ibnu Sina. Kemudian ilmu pertama pesawat terbang itu siapa? Umat Islam juga. Namanya siapa? Abbas Ibnu Firqah. Orang Islam juga. Yang menemukan aljabar, matematika, yang kemudian sekarang bisa dijadikan pegang untuk buka Facebook, untuk buka Instagram. Itu ilmu yang pertama kali adalah yang menemukan siapa? Al-Khawarizmi. Dan masih banyak lagi yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu pada hari ini. Itu semua adalah hasil dari bukti bahwa kuntum khairal ummati. Umat Islam itu layak menjadi kaum yang pemenang, yang juara, yang menjadi pelopor dalam segi apapun. Dan itu tidak pernah terbukti. Dalam segi perlindungan kepada umat, itu semuanya dijamin. Ya, kalau kita bisa melihat membaca sejarah, ya. Kalau kita kemarin miris ya mendengar orang-orang teman-teman kita, ya ibu-ibu di India, mahasiswi di India yang ingin pakai jilbab aja nggak boleh. Kita boleh. Mau kuliah di gerbangnya disuruh copot sama satpam. Kalau mau kuliah copot. Dari mulai SMA sampai kuliah.
Udah gitu perjalanan pulangnya atau mau ke kampus itu dibully oleh orang-orang, dicegat para pemuda Hindu, kemudian sampai di Ciprati Comberan. Alhamdulillah. Dan hari ini kita tidak bisa menolak Bapak Ibu sekalian. Tetapi di zaman Khalifah yang namanya Al-Muqtasim bilang, hanya satu orang saja budak perempuan yang dihina oleh seorang tentara Romawi, Masya Allah, dia marahnya luar biasa. Perempuan itu kemudian berteriak, wa Muqtasimah, wahai Muqtasim billah, engkau di mana saat aku itu dilecehkan oleh seorang tentara Romawi. Yang khalifahnya atau presidennya saat itu ketika mendengar kabar itu tidak diam-diam baik, langsung kemudian bangun, serukan kepada seluruh tentaranya, jumlahnya 30.000 tentara. Ayo kejar siapa yang telah melecehkan umatku. Jadi dari Baghdad itu hingga ke kota Angkoria, jadi kejadiannya di kota Angkoria, itu dikerahkan tentara sebanyak 30.000 orang. Sehingga ketika dibariskan, buntutnya itu masih di Baghdad, ujungnya sudah sampai ke Angkoria. Dan kemudian berhasil kota Angkoria itu kemudian dikepung dan dikalahkan oleh kaum muslimin. Hanya gara-gara apa? Gara-gara satu orang perempuan dilecehkan oleh seorang laki-laki. Hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kaum mukminat muslimah yang di mana-mana dilecehkan. Dan itu kan tidak bisa bela. Tidak ada orang yang bisa kemudian melindungi. Karena apa? Dulu kita pernah menjadi khairul ummah, tetapi hari ini kemudian kita sedang tidak menjadi khairul ummah. Kenapa kemudian ayat ini yang salah? Ya, apakah salah ayat ini? Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah nggak mungkin salah firman-Nya. Ya, Allah nggak mungkin salah ayatnya. Maka kita harus introspeksi diri. Yang salah siapa? Kitanya sendiri atau Qur'annya yang salah? Kira-kira siapa yang salah Bapak Ibu sekalian? Siapa? Quran. Manusianya sendiri yang salah. Maka hari ini saya mengajak dengan semuanya untuk sama-sama bisa paling nggak tahu masalah. Jadi saya ulang betapa dulu ya kaum muslimin itu menjadi khairul ummah. Banyak sekali prestasi-prestasi yang kita bisa lihat. Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Siapapun tak bisa mengelak untuk mengakuinya. Bahkan keagungan peradaban Islam di masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia sampai hari ini masih terasa degutnya. Peradaban Islam adalah peradaban emas yang munculnya tidak lepas dari keberadaan khilafah yang menjalankan syariat Allah di muka bumi berabad-abad lamanya. Dengan khilafah, kehidupan tentram dan damai di mana hak warga negara terlindungi, baik muslim maupun kafir. Taraf kehidupan, kualitas kota besar maupun kecil di daulah khilafah saat itu menjadi mercusuar bagi dunia. Tidak hanya itu, khilafah juga berhasil meningkatkan literasi serta memajukan sains dan teknologi melebihi capaian peradaban maju dimanapun saat itu, bahkan masa kini. Meski kondisi internalnya mengalami pasang surut, khilafah tetap diperhitungkan dalam sejarah dunia
hingga awal abad ke-20. Dan peradaban gemilang itu terjaga untuk rahmat bagi semesta alam. Peradaban khilafah benar-benar mewarnai dunia. Misalnya, bunga tulip yang dibanggakan oleh negeri Belanda, prinsip vaksin yang kini digunakan untuk menangkal berbagai penyakit menular, penerbangan dan juga Facebook dengan algoritmanya adalah buah dari peradaban Islam yang ditiru oleh Barat. Sebab Allah turunkan Islam sebagai rahmat hingga hari kiamat. Kuncinya adalah membangun komitmen dan kesadaran Islam sebagai panduan hidup secara kolektif dengan jaminan pelaksanaan Islam dalam. Oke, itu tadi video hanya untuk menambah bukti ya bahwa kaum muslimin itu pernah jaya. Dan itu lama sekali, selama 13 abad lamanya, mengalahkan kekaisaran Romawi, Yunani dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita bisa melihat pada hari ini masalah begitu besar Bapak Ibu sekalian. Gak usah jauh-jauh lah, masalah kita, masalah ibu-ibu saat ini yang sekarang lagi butuh apa? Minyak lagi. Dan padahal negeri kita itu adalah eksportir CPO terbesar. CPO tahu Bapak Ibu sekalian? Minyak mentah. Ya, palm oil. Jadi bahan mentahnya minyak atau kelapa sawit itu paling banyak di mana? Di Indonesia. Tapi kok bisa kemudian minyak itu nggak ada, kemarin sempat hilang, harganya seperti emas, ya. Maka banyak video-video viral yang hanya membawa minyak aja sampai dipayungi, sementara sampai dirinya itu kehujanan. Karena apa? Begitu berharganya minyak. Karena itu menjadi hajat hidup orang banyak yang harusnya negeri kita ini bisa kasih murah untuk rakyatnya, tetapi hari ini tidak. Nah, itu hanya bagi sebagian urusan yang sangat kecil, ada tentang minyak, belum masalah yang banyak lagi. Maka hari ini, pagi ini saya mengajak jenengan untuk ayo kita berpikir, paling enggak tetangga kita kaum muslimin itu sedang mengalami derita yang luar biasa, dan paling enggak kita mikir. Karena apa? Ada sebuah hadis yang mengatakan man asbaha wa hammahu ghairallah falaisa minallah. Jadi kalau kita bangun pagi ini, kalau ini kita enggak ya, kita alhamdulillah bangun, sudah ke masjid, sudah ngaji, alhamdulillah terlepas dari hadis ini. Barang siapa pada pagi hari kemudian himahnya, himah itu apa? Kesenangannya, cita-citanya, kegairahannya bukan untuk urusan Allah, kata Allah, falaisa minallah. Ini kan ngeri. Maka kata Allah, itu bukan dari yang akan diurus oleh Allah. Maka hati-hati. Kalau kita pagi hari yang dipikirkan hanya ngopi, ya, gambarnya kopi. Bu, mana kopi bu? Bangun-bangun udah bentar-bentar yang minta kopi. Jadi bahaya. Enggak boleh. Pagi hari itu yang harus kita pikirkan agama dulu. Paling enggak sholat subuh dulu, baca Quran dulu kayak tadi, zikir pagi. Itu yang paling baik. Jadi harusnya kita lakukan. Yang kedua adalah waman asbaha la yahtamma lil muslimina falaisa minhum. Rasulullah kemudian melanjutkan, dan barang siapa pada pagi hari dia tidak memahami urusan kaum muslimin falaisa minhum, kata Rasulullah. Jadi pagi-pagi hari yang dipikirkan bukan umat, ya, yang dipikirkan kepentingannya sendiri saja. Ada yang pagi hari tadi selain ada yang ngopi, ada bapak-bapak yang kemudian pagi hari yang diurusin apa? Burung. Sudah punya burung tapi urusin burung, ya. Langsung ngeluarin burung, mandi burung dan lain sebagainya. Setelah itu sarapan. Setelah sarapan ambil sepedaan. Jadi apa? Sejak pagi nggak pernah kemudian mau berpikir, ini kita punya masalah enggak? Umat Islam yang jumlahnya 1,3 miliar di dunia itu sudah bermasalah atau tidak?
Tetangga saya ada yang kelaparan apa tidak? Masjid kita sepi apa rame? Itu harusnya dipikirkan oleh seorang muslim ketika bangun ibadah. Dan ini kata Rasulullah, ketika kita tidak melakukan itu, pikiran kita fokus dengan yang lainnya, kata Rasulullah, bukan bagian dari mereka. Artinya kata Rasulullah, berarti kamu bukan bagian dari kaum muslimin. Hati-hati. Karena kita kelak ketika mengharap syafaat Rasulullah, kita harus bisa membuktikan diri bahwa kita adalah umatnya, bahwa kita adalah bagian dari orang yang mau berpikir tentang umat Islam. Nah itu sangat penting sekali. Maka saya mengajak bahwa pagi hari ini dengan hadis ini adalah kita harus bisa berpikir bagaimana nasib umat kita ini. Nah, Islam itu sebenarnya sudah diturunkan oleh Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Ya, agama Islam itu paling sempurna karena mengatur banyak hal. Maka ketika Islam itu tegak, dia bisa menjaga akidah kita. Ya, maka di dalam Islam itu nggak boleh ada orang murtad, itu nggak boleh. Orang mau gonta-ganti agama itu nggak boleh. Memang tidak pernah ada paksaan untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Nggak pernah Islam itu ngajak-ngajak, bukan ngajak, memaksa-maksa orang untuk masuk Islam, nggak pernah. Tetapi ketika seseorang sudah masuk Islam, Islam komitmen untuk menjaga dia sampai ke surga. Itu benar-benar dijaga. Maka masjid ini juga harus kita berperan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada jamaah atau tetangga kita yang kemudian tidak bisa makan, dikasih indomie oleh misionaris kemudian murtad. Alhamdulillah. Dan kita juga harus bisa menjaganya. Maka program dari masjid ini luar biasa dengan pembagian kupon, masjidnya tambah ramai. Tapi semoga Bapak Ibu sekalian ya, ramainya masjid ini bukan karena kupon. Jadi minggu depan gak usah pakai kupon Bapak. Coba datang aja enggak. Ditulis di sini di posternya ya, dapat pahala sekian seluas bumi dan langit. Coba datang apa enggak. Karena sebenarnya ketika orang itu jamaah di masjid, pahalanya sudah jauh dari lebih kupon, ya. Jadi samawat wal ardh wa ma bainahuma. Jadi bumi, langit dan seisi. Nah, ketika Islam itu diterapkan dengan sempurna, dia bisa menjaga akidah orang. Islam juga bisa menjaga ibadah kita. Maka orang yang namanya ke masjid itu benar-benar kemudian diatur oleh agama. Ya. Jadi kalau ada orang yang malas-malasan ke masjid itu bisa diparahi sama takmir, sama polisi syariah, sampai ke orang-orang di masjid ngomong, ayo ke masjid. Orang yang nggak sholat juga nanti akan dihukum. Loh, kami itu mengaku Islam nggak sholat, itu bisa dihukum. Ya. Kita nggak tahu di hukumnya siapa itu, suruh ngepel masjid atau apa. Ya. Jadi ada tindakannya. Itu dalam ranah ibadah. Kemudian Islam mengatur dimensi yang kedua, mengatur makanan, minuman, pakaian, akhlak, sehingga kita tidak suka-suka. Laki-laki maupun perempuan pakaiannya sudah diatur. Kalau dia seorang perempuan harus pakai silbab kayak ibu sekarang ini. Enggak seperti agama-agama yang lain. Enggak seperti orang barat yang kemudian mereka tidak punya aturan pakaian. Ya, keluar rumah pakainya bikini, ke pasar ya tetap bikini. Agama yang lain, karena kita ini adalah agama yang sempurna. Kemudian dimensi yang ketiga adalah hubungan muamalah. Hablum minan nas itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan politik pemerintahan juga diatur. Maka kenapa tadi videonya itu berulang-ulang mengatakan sistem pemerintahan namanya khilafah? Karena apa? Rasul itu meninggalkan para sahabat itu dengan sistem yang sudah disiapkan. Maka Abu Bakar itu ketika Rasulullah wafat tidak menjadi raja, tidak menjadi seorang presiden, tapi beliau menjadi seorang khalifah. Itu adalah bentuk sistem pemerintahan yang sudah diatur oleh Rasulullah. Kemudian sistem ekonomi, kalau sistem ekonominya benar maka nggak ada kelangkaan minyak, nggak ada kemudian bensin itu naik-naik terus, bahkan bisa gratis, ya. Kemudian sandang, papan, pangan itu harusnya kita mendapatkannya dengan mudah, dengan gratis. Kesehatan itu kita nggak perlu bayar, nggak perlu kita iuran BPJS, itu
Islam mengatur seperti itu. Lalu sumber dananya dari mana, Pak? Sumber dananya adalah dari bahan tambang, kemudian air, kemudian hutan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah sebenarnya milik kita, milik umat. Dan itu di Undang-Undang Dasar kita sebenarnya sudah disebutkan. Kira betul? Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah milik rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Itu sudah benar. Hanya pelaksanaannya yang keliru. Semuanya dikasihkan ke siapa? Ke orang-orang asing. Ini naudzubillah. Maka hari ini kita bisa melihat ketika Islam itu kita tinggalkan, sistemnya kita nggak jalankan, kerusakan umat luar biasa Bapak sekalian. Maka kalau saya bisa menjelaskan ya, beberapa pekan yang lalu ya, yang justru harusnya kita paham sekali tentang kesyirikan, pelaku yang menendang setajam itu di Gunung Semeru kemudian malah dilaporkan. Nggak tahu sekarang nasibnya di mana, di penjara atau tidak. Padahal dia itu kemudian apa? Membuang kesyirikan. Jadi yang luar biasa. Jadi kesyirikan malah dibela, orang yang kemudian nahi mungkar kemudian malah di penjara. Nah kemudian maraknya sihir dan kesyirikan ini juga terus ada di Indonesia. Bahkan kemudian difestivalkan, bahkan kemudian dibudidayakan, diuri-uri. Alhamdulillah. Ini karena apa? Karena kita meninggalkan Islam. Ya, tidak ada yang menjaga menegakkan hukum Islam. Maka padahal ya ketika Rasulullah masih hidup itu beliau pernah berkata, jauhilah 7 dosa besar yang binasakan. Salah satunya adalah kesyirikan. Kalau sudah ancaman membinasakan, biasanya orang yang main syirik ya, kemudian main dukun, main sihir itu akan celaka. Bahkan kalau syirik itu dosanya adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Dan kemudian hukumannya apa ketika ada praktek kesyirikan atau praktek perdukunan? Maka di zaman Umar bin Khattab itu beliau menyuruh untuk membunuh. Jadi orang yang praktek dukun itu kemudian dikisos. Ya. Kemudian data lagi tentang akidah yang tidak terjaga, kita bisa melihat ya rekamannya bahwa 2 juta kaum muslimin itu murtad setiap tahun. Di mana? Di Indonesia. Kita nggak sadar aja Bapak Ibu sekalian. Tiap hari ada orang murtad. Karena apa? Karena tidak ada penjagaan oleh negara kita. Karena Islam tidak ditegakkan di negeri kita. Sehingga apa? Orang murtad. Padahal seharusnya ketika Islam itu tegak, itu harus kita datang Bapak Ibu sekalian. Ngapain kok kemudian mau masuk non muslim? Kita dakwahi, kasih waktu 3 hari. Kalau dia kemudian masuk Islam kembali, kita terima. Tetapi kalau masih ngotot ingin murtad, hukumannya adalah kisos, dibunuh. Kenapa sekejam itu? Karena dia orang yang masih ragu-ragu ingin murtad atau enggak, itu kemudian balik ke kita. Ya, balik kemudian keluar keimanannya kembali. Itu adalah hukum-hukum kita Islam yang kita tinggalkan sekarang. Kemudian problematika umat yang tidak terjadi di Indonesia yang juga kita harus pikirkan adalah yang sedang terjadi di Suriah. Nah, ini ada ini adalah anak-anak kita sebenarnya, anak-anak muslim yang tinggal di pengungsian di Suriah yang telah terjadi peperangan selama 9 tahun, sehingga ada sebuah generasi yang memang tidak sekolah sama sekali ya, tinggalnya di pengungsian. Tuh, kemahnya sangat layak Bapak sekalian, masih sangat layak kemahnya di masjid real masjid. Kalau dengan ngomongin itu enak di sana.
Ini ditunjukkan apa? Tulisan apa? Ditunjukkan tulisan lafaz Allah. Enggak. Padahal cantik-cantik ya, bersih-bersih. Tuh. Nah, Dan begitulah kondisi mereka orang-orang Suriah dan anak-anak mereka lagi yang nyaris kita bisa lihat itu kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Dan kita hari ini kita masalahnya hanya urusan minyak, tapi mereka sampai ke akidah. Ya. Mengenal lafaz Allah saja tidak bisa. Padahal kita itu adalah satu tubuh, ya. Al-mu'minuna ikhwatun, bahwa semua kaum muslimin ini di seluruh dunia adalah seperti saudara. Ketika ada satu yang sakit, kita merasakan sakit. Tapi hari ini ketika kita melihat anak-anak Suriah di sana, kita tidak bisa menolong. Jadi apa? Kita renungkan. Kita harus berpikir kenapa pagi hari ini kita disuruh untuk ikut merenung. Dan kemudian ada fakta lagi ya, bahwa 65% kaum muslimin Indonesia itu nggak bisa baca Al-Quran. Dan ini ada. Sekarang saya ingin nanya di jamaah ini, yang bisa lancar baca Al-Quran ngacung? Yang lancar baca Al-Quran ngacung? Dua. Terus yang bisa lancar baca Al-Quran ngacung? Yang tidak bisa baca Al-Quran? Oh banyak. Ini jadi PR nih, PR-nya Pak Takmir, yang PR-nya Lil Masjid, untuk kemudian bisa mengadakan bisa membaca Al-Quran. Nah ini, kita ini kaum muslimin di Indonesia itu jumlahnya adalah 200-an juta orang. Tetapi 65%-nya lebih dari separuh kita nggak bisa baca Al-Quran. Nah ini fakta. Karena apa? Sekali lagi bahwa sistem Islam itu nggak tegak sehingga nggak ngurusin sampai urusan baca Al-Quran. Pernah di suatu wilayah itu berlakukan perda wajib membaca Al-Quran, itu pernah ada, tapi kemudian dihentikan oleh pusat. Nah ini yang harus kita renungkan. Nah kemudian faktanya kembali bahwa kita ini sekarang belum bisa terbebas dari makanan-makanan yang halal. Ya, bahkan sekarang lagi ribut logo halal, bukan kemudian mencari, harusnya labelnya itu sebaiknya label haram, karena semuanya itu banyak yang halalnya daripada yang haram. Maka ketika ada campuran babi, campuran apa itu, kemudian kita nggak ngerti. Nah ini kita masih terjadi. Maka berita-beritanya itu, ya, kalau kita bisa cek di Google itu banyak peredaran daging babi yang kemudian nyampur di pasar-pasar sapi. Ini alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah masih mengenai makanan dan minuman non halal atau minuman haram itu masih juga kemudian beredar. Ini karena apa? Karena memang dilegalkan. Ada undang-undangnya. Undang-undangnya tidak mengatakan bahwa minuman keras itu haram. Kalau undang-undangnya mengatakan minuman keras segala jenisnya adalah haram, beres. Pabriknya bisa tutup, impornya nggak bisa, distribusinya nggak bisa jalan, orang yang bikin oplosan pun nggak bisa. Karena apa? Jelas undang-undangnya. Tetapi undang-undang yang ada sekarang hanyalah mengatur regulasinya saja. Pabriknya tetap ada, kira betul. Pabrik KO itu masih ada betul? Masih. Kita beli Jack Daniel masih bisa nggak? Ada yang kenal nggak merek itu? Mau beli whisky masih bisa nggak? Masih bisa. Karena apa? Negara kita nggak mengharamkan Bapak Ibu sekalian. Nah kalau Islam itu kita adopsi menjadi hukum, maka sudah jelas semua minuman keras adalah haram. Sehingga kita tidak khawatir lagi ada pemuda yang kemudian bisa beli minuman keras. Sekarang nggak bisa. Di rumah kita tetapi, tapi ketika anak kita bergaul dengan teman-temannya, ya bisa kena narkoba, bisa
minum minuman keras, kita nggak bisa kontrol. Karena apa? Ada yang jual, ya kan? Jadi sampai seperti itu. Kemudian fakta selanjutnya adalah bahwa memakai jilbab aja kemudian pernah dimasalahkan. Jadi yang kemudian kita harus bisa waspadai. Kemudian data selanjutnya, komunitas LGBT itu semakin banyak kalau misalnya. Kalau kita ke Malioboro atau ke Lampu Merah itu juga masih banyak laki-laki yang kemudian menyamar sebagai perempuan. Dan ini semakin marak. Bahkan jenis kelaminnya bukan hanya 3, kan laki-laki, perempuan, kemudian bencong gitu ya. Tapi sekarang lebih banyak lagi. Ada gay, lesbi, kemudian macam-macam ya. Istrinya gay itu siapa? Itu nanti nama jenisnya sendiri. Sampai 18 kalau tidak salah. Jenis kelamin ya, yang mereka katakan, yang mereka sebutkan sebagai gender. Ini alhamdulillah. Nah padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling membenci perbuatan yang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Makanya ada mau bisa. Oke? Itu karena adanya apa? Adanya kerusakan akhlak yang tidak bisa dijaga oleh agama. Maka kemudian hari ini kita patut berpikir, kita harus merenung gimana sih caranya membangkitkan umat, bagaimana caranya kita itu bisa keluar dari berbagai masalah. Maka sesungguhnya kita harus kembali kepada Islam, karena Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi solusi ya, untuk menjadi solusi segala problematika. Nah oleh karena itu saya mengajak juga ya, saya berpesan kepada kita semuanya bahwa kita kembali belajar Islam ya, belajar Islam ya, nanti belajar di masjid dan lain sebagainya, dan kemudian kita kembali kepada agama ini yang kemudian kita terapkan dengan sempurna. Baik, itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dicermati, bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.